informasi sesuai dengan instruksi yang saya berikan, karena memang kalau mau merancang sebuah penelitian itu teman-teman harus berbasis data ya, dan juga harus banyak membaca penelitian-penelitian terdahulu. Makanya kemarin pada saat UTS Bu Rizka memberikan batasan minimal 5 penelitian terdahulu yang dicantumkan ya, dan saya rasa semuanya rata-rata mengambil yang minimal, jadi 5 penelitian terdahulu, tidak ada yang ambil lebih dari itu. Tapi saya tidak tahu lagi, mungkin kalau ada yang keselip, barangkali ada yang ambil 10 hingga 12, itu akan lebih bagus ya, lebih banyak, lebih bagus, pelan-pelan. Oke, topik penelitian yang diambil oleh Akramunisa Mahardini Putri adalah degradasi moral generasi muda di era milenial. Sekilas tampaknya dia tidak berhubungan sama sekali ya dengan disiplin ilmu kalian, di ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, tapi teman-teman yang perlu diketahui, topik umum yang kalian pilih itu perlu dikaitkan atau ada hooknya dengan bidang keilmuan kalian kalau mau melakukan atau melaksanakan sebuah penelitian. Ya. Kita akan lihat apakah topik yang dipilih oleh Akramunisa ini relevan dengan bidang keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir atau tidak. Coba teman perhatikan alasan pemilihan topiknya. Di situ ada lengkap, ada hasil ini ya, hasil survei atau hasil penelitian empiris yang diungkap. Lalu disusul dengan fenomena meminum rebusan air pembalut, bla 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 dan seterusnya. Tapi di alasan pemilihan topik ini, Akramunisa belum mengaitkan nih dengan bidang keilmuannya. Ya, dengan bidang keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir, masih mengangkat fenomenanya saja. Nah, harusnya kalau kalian menulis alasan pemilihan topik itu harus erat kaitannya dengan bidang keilmuan. Nah, misalnya, oh ternyata dalam Al-Quran itu degradasi moral sudah diprediksikan sejak turunnya ayat apa misalnya. Jadi kedepannya itu dunia akan seperti apa, kondisi masyarakat akan seperti apa, itu bisa dimasukkan bahwa fenomena ini misalnya sebagai cermin dari kebenaran Al-Quran, misalnya seperti itu. Oke, sehingga pemilihan topiknya sudah menyangkut bidang keilmuan kalian. Yang lain sudah seperti itu atau belum? Atau memang masih umum alasan pemilihan topiknya? Punya Raffi coba? Kalau punya Raffi masih umum atau sudah dikaitkan dengan IAT? Sudah dikaitkan. Oke, coba nanti kita cek ya. Ya sayang, sini sayang. Maaf ya, ini anak-anak saya lagi pada sakit semua. Kenapa, Nak? Oh, sini. Minum, oke. Oke, kalau bicara soal bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, teman-teman sekalian, itu kan memang Islam itu kan universal ya. Kalau bicara soal Quran, Quran itu membahas semua sisi kehidupan, semua fenomena yang ada dalam kehidupan gitu. Makanya dia sebagai pedoman hidup manusia. Nah, tetapi hal yang paling penting, hal yang universal itu tadi atau yang umum itu tadi perlu kalian kaitkan dengan bidang keilmuan kalian ya. Kita akan lihat dari subtopiknya. Apakah sudah berkaitan dengan bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, yang pertama adalah problema yang merusak moral generasi muda di era milenial. Oke. Yang kedua, perspektif Al-Quran dan Sunnah terkait pembinaan akhlak. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan Al-Quran dan Sunnah untuk membina akhlak generasi muda. Oke, yang B dan C sudah menunjukkan adanya keterkaitan ya, bagaimana Al-Quran memandang fenomena degradasi moral gitu, entah itu di Indonesia atau di dunia. Nah, yang terakhir adalah solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman menulis proposal atau meneliti sebuah fenomena atau problematika dan mengusulkan sebuah solusi, itu alangkah lebih baik nanti
Gimana gelasnya? Gelasnya itu, sayang. Kakak nggak mau kalau ada bekasnya adek. Nggak apa-apa bekasnya adek, nak. Nggak kotor. Kalau gelasnya dikeluarin semua, nanti gelasnya kotor semua, cucian jadi numpuk. Mama nggak bisa temenin kakak main. Nanti dulu ya, pakai punya adik aja dulu. Oke. Misalnya nanti teman-teman sudah mulai mengembangkan, ini kan yang kalian tulis di ujian semester, inilah yang akan dikembangkan. Ya, sebagai tugas akhir penelitian. Kalau teman-teman lihat contoh yang Bu Rizka berikan, metode penelitiannya itu sudah sangat spesifik ya. Datanya mengacu pada penelitian yang akan dilakukan. Jadi bukan data secara umum yang dicantumkan. Biasanya di dalam proposal ataupun di dalam artikel ilmiah, akademisi cenderung menjelaskan informasi yang secara umum di dalam bagian metode penelitian. Misalnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian bla 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 dan seterusnya, kemudian diberi footnote. Ya, tapi tidak dikaitkan secara langsung kemudian dengan apa sih sebenarnya yang dimau dalam penelitian, tahap apa sih yang dilakukan dalam penelitian, data apa yang digali, sumber data apa yang digali. Hanya disebutkan sumber data primernya apa, sumber data sekundernya adalah artikel ini, yang primer adalah Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Tapi secara spesifik apa sih yang dicari di Al-Quran, ayat yang mana sih yang ditelusuri, itu tidak muncul. Padahal di MedPen itu perlu muncul secara spesifik. Ya. Oke, kita akan lihat dia pakai library research atau penelitian kepustakaan. Nah, ini yang paling penting, data dan sumber datanya apa sih? Nah, ini yang paling penting ya, di dalam bagian metode penelitian, selain tahap-tahap atau teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, datanya apa? Data yang dikumpulkan berupa fakta kasus penyimpangan sosial yang dilakukan generasi muda di lingkungan masyarakat. Secara umum, ini kalau seluruh generasi muda berarti mencakup juga generasi muda non-muslim. Nah, mungkin bisa dikerucutkan nih. Nanti datanya adalah fakta kasus penyimpangan sosial yang dilakukan generasi muda Islam atau generasi muda Muslim. Nah, sehingga itu bisa dikaitkan. Nanti apakah memang cermin itu menunjukkan bahwa generasi muda kita itu menerapkan konsep akhlak sesuai dengan pedoman agama atau tidak. Oke, kemudian yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah mengenai pembinaan akhlak dan solusi yang ditawarkan. Yang ketiga, pendapat ulama tafsir dan ahli hadis mengenai ayat Al-Quran dan hadis pembinaan akhlak. Oke, teman-teman sekalian, ini mestinya kalau dikaitkan dengan rumusan masalah dibuat berurutan, ya. Jadi poin A itu adalah data untuk rumusan masalah pertama. Poin B, data untuk rumusan masalah yang kedua. Poin C, data untuk rumusan masalah yang ketiga. Sementara tadi kan rumusan masalah yang ketiga atau subtopik yang ketiga itu adalah solusi. Di sini malah solusi muncul di poin B. Ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan berdasarkan sub-subtopik ini. Nah, misalnya perspektif Al-Quran dan Sunnah terkait pembinaan akhlak. Berarti datanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang akhlak. Itu harus dikerucutkan nih. Apakah dari mulai Quran itu ada berapa surat di dalam Al-Quran? 114, oke. Sip, dari 114 itu ada berapa ayat? Apakah mau fokus pada 114 surat di dalam Al-Quran mau dibedah mengenai pembinaan akhlak misalnya, ataukah mau fokus pada surat tertentu yang dominan pembahasannya tentang pembinaan akhlak? Nah, maka nanti di bagian metode misalnya, data yang dikumpulkan adalah ayat terkait pembinaan akhlak di dalam surat apa misalnya. Kalau nggak mau terlalu luas ya, jadi kalian memberikan batasan gitu. Karena agak susah juga kalau kalian kemudian membaca dari Al-Fatihah sampai Juz Amma begitu untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan pembinaan akhlak. Begitu ya, Akramunisa mana nih?
Nisa? Iya, Bu. Jadi perlu dibahas ya. Kembali usia Al-Quran dan Sunnah. Nah, oke. Yang B ini hadis ya, karena bicara Sunnah dan hadis. Nah, hadis tentang pembinaan akhlak. Kalau mau ditambah lagi, dilengkapi lagi asbabun nuzulnya. Kemudian kalau yang C, solusi yang ditawarkan. Nah, yang C ini sebenarnya kan datanya ada di poin B ya, disarikan dari poin B. Nah, berarti kalian atau Nisa, ya sayang, kenapa? Nisa, berarti untuk yang C datanya diambil dari ayat-ayat tadi yang sudah dikumpulkan. Solusinya kira-kira apa? Ataukah Nisa mau mengerucutkan pada satu solusi atau dua solusi misalnya? Mau jadi lagi? 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 Dan lagi? Ya, sama kakak sana. Iya, sama kakak. Oke. Mie kayak kakak. Oke. Sebentar ya. Kakak, mama minta tolong beliin pop mie dong, babynya dong. Babynya? Iya, beliin pop mie ke nenek ya. Iya, dibeliin sama kakak, nak. Dibeliin sama kakak. Tadi kakak nggak kasih sih babynya. Mama ngajar dulu ya. Atau mie? Nah, iya. Ini dicampur es juga boleh kok. No. Iya sayang. Sana dulu. Nenek di kopi. Yang kecil ya kakak ya. Iya, tunggu dulu di sini. Iya kakak masih beli. Sabar. Baik, kita lanjut ya. Ini poin D untuk subtopik. Tadi terlewatkan poin D-nya. Ada berbagai hal dalam Al-Quran dan Sunnah yang dapat diaplikasikan dalam membina akhlak generasi muda. Akramunisa, bisa dengar suara saya? Gabriela, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Teman-teman masih di ruangan? Yes, Oke. Iya, saya minta maaf ya. Ada banyak sekali gangguan hari ini. Karena anak-anak saya sedang sakit, jadi agak rewel.
Oke, jadi yang D ini sebenarnya kan berbagai hal dalam Al-Quran dan Sunnah yang dapat diaplikasikan dalam membina akhlak gitu ya. Berarti kan solusi, sama dong. Hal-hal yang bisa diaplikasikan atau diimplementasikan. Kalau misalnya cukup dengan istilah